Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Khotimah dari kelas PAI 6D akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dan hakikat manusia melalui 3 istilah, yaitu yang pertama Basyar, yang kedua Insan, dan yang ketiga adalah Anas. Pertamanya yaitu Basyar. Di sini Basyar itu adalah istilah yang pertama kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang manusia. Di sini Basyar ini menjelaskan tentang hakikat biologis. Di sini dilihat dari segi biologisnya, istilah Basyar itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang berwujud, yaitu memiliki organ tubuh yang bisa dilihat berupa kulit, muka, dan organ tubuh lainnya. Hakikat manusia melalui istilah yang kedua yaitu Insan. Dan ini lebih menjelaskan tentang sifat, yaitu menjelaskan tentang sifat manusia, perbedaan antara sifat laki-laki dan sifat perempuan. Kalau sifat laki-laki itu adalah bersifat tegas sebagai seorang pemimpin, kalau perempuan itu lebih bersifat lemah lembut dan juga penyayang, seperti itu. Selanjutnya istilah yang ketiga yaitu Anas. Di sini istilah ini itu mengacu manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya itu adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, tanpa bantuan orang lain. Jadi di sini segala apapun yang dilakukan manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Yang pertama Basyar, Insan, dan juga Anas itu perbedaannya. Yang pertama, Basyar itu mengacu pada manusia dari segi biologisnya. Kalau istilah yang kedua yaitu Insan itu melihat manusia itu dari segi sifatnya. Terus yang terakhir yaitu yang ketiga Anas itu melihat manusia itu dari segi makhluk sosial, atau manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu adalah perbedaan hakikat manusia dari ketiga istilah yang saya sampaikan tadi. Tentang potensi peran dari ketiga istilah itu dalam mengatasi situasi kacau saat ini, yaitu mengenai adanya virus corona atau COVID-19. Mungkin kita tertular virus corona ini. Selain itu, walaupun saat ini kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain, itu kita tetap harus berhubungan baik dengan orang lain. Makhluk sosial di sini itu bukan hanya manusia, tetapi makhluk Allah yang lain. Kita harus tetap menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Jadi sehingga di sini bumi itu terjaga dan terawat dengan akal oleh Allah, sehingga bisa berpikir kita itu harus menjaga lingkungan kita. Nah, pada saat ini ketika ada virus corona ini, apa yang kita bisa lakukan? Seperti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja. Kenapa tetap di rumah saja? Karena dengan kita tetap berada di rumah itu kemungkinan terjangkit virus corona itu sangat sedikit, karena kita tidak bertemu dengan banyak orang di luar sana yang memungkinkan bisa menularkan virus tersebut terhadap kita. Sehingga kita itu tidak boleh egois, jadi kita tidak boleh menuruti kemauan kita. Ya keluar itu tidak bisa. Karena apa? Karena di luar sana itu kita tidak menjamin kalau ketika kita keluar itu kita tidak akan tertular virus corona. Seumpama kita tetap mementingkan ego kita keluar rumah dan secara nggak sengaja di luar itu kita tertular virus corona, sehingga itu ketika kita kembali ke rumah maka kita akan menularkan virus itu kepada orang lain. Sehingga kita sebagai manusia itu harusnya tetap berada di rumah agar tidak merugikan orang lain, ya. Jadi walaupun kita di sini sebagai manusia itu termasuk dalam makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kita memang membutuhkan orang lain, tetapi di sini kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Jadi ketika mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kita bicarakan, tapi kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Selain itu, kita menjaga kebersihan mulai dari cuci tangan, membersihkan lingkungan, seperti itu adalah salah satu cara kita sebagai manusia, ya, manusia yang berakal untuk mencegah virus corona tersebut. Nah, karena mungkin banyak orang yang berpikir kita kan harus menjaga jarak dengan orang lain, itu bukan berarti kita harus
mengabaikan orang lain itu tidak. Jadi ketika mungkin orang lain membutuhkan bantuan kita, itu semampu kita, semampu kita masih bisa membantu, semampu kita membantu orang lain, tetapi dengan kita menjaga jarak dengan orang lain. Itu kenapa?